Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Darwis dan Bu Mega sebagai dosen pengampu meteorologi dan klimatologi. Pada kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang presipitasi. Saya Alifa Umaira sebagai moderator, dan ada saya yaitu Ilham sebagai penyaji pertama dan Fitna sebagai penyaji kedua. Pada pembahasan kali ini akan dibahas 4 materi, yaitu yang pertama konsep presipitasi, yang kedua proses presipitasi, yang ketiga tipe presipitasi, yang keempat pengukuran dan alat ukur. Konsep presipitasi akan saya bahas sendiri. Menurut KBBI, presipitasi adalah proses pengendapan baik dari dalam larutan maupun dari udara ke permukaan bumi. Presipitasi adalah kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan atau bahan padat seperti hujan, embun salju, buatan hujan yang berasal dari berbagai jenis awan yang dipilih sebagai hasil usaha manusia. Yang kedua, menurut Sigit Ariwibowo, presipitasi adalah kejadian jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Adapun bentuk zat cair yang turun bisa berbentuk embun, salju, kabut, maupun berbentuk hujan. Menurut Triatmojo, presipitasi adalah turunan air dari atmosfer ke permukaan bumi yang terdiri dari embun, salju, hujan es, dan juga hujan. Menurut C. Asdak, presipitasi adalah jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dengan bentuk yang berbeda, yakni curah hujan di daerah tropis dan curah hujan serta salju di daerah beriklim sedang. Menurut Ersin Seihan, presipitasi adalah yang bentuknya seringkali dinyatakan sebagai ke dalam jeluk cairan yang berakumulasi di atas permukaan bumi bila seandainya tidak terdapat kehilangan. Kesimpulan konsep presipitasi yaitu proses jatuhnya air atau curah hujan dari atmosfer ke permukaan bumi. Selanjutnya, proses presipitasi akan dibahas oleh Ina. Proses presipitasi. Nah, adapun dari proses presipitasi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada kelembaban udara atau tingkat kebasahan udara. Nah, kemampuan udara untuk menampung uap adalah sangatlah berbeda-beda menurut suhunya. Mengingat makin tinggi suhu, makin banyak uap yang dapat ditampung, maka kekeringan dan kebasahan udara tidak dapat ditentukan oleh kelembaban mutlak saja. Nah, kelembaban ini sangat relatif, adanya perbandingan antara massa uap dalam suatu satuan volume dan massa uap yang jenuh dalam satuan volume itu pada suhu yang sama. Nah, kelembaban relatif ini biasanya disebut juga dengan kelembaban. Salah satu fungsi utama dari kelembaban udara adalah sebagai lapisan pelindung permukaan bumi. Kelembaban udara ini dapat menurunkan suhu dengan cara menyerap atau memantulkan sekurang-kurangnya setengah dari radiasi matahari gelombang panjang dari permukaan bumi pada waktu siang dan malam hari. Yang kedua itu ada energi matahari. Seperti yang kita tahu bahwa energi matahari ini bersifat memproduksi gerakan massa udara di atmosfer dan di atas lautan. Nah, energi ini merupakan sumber tenaga untuk terjadinya proses evaporasi dan transpirasi. Evaporasi ini berlangsung pada permukaan badan perairan, sedangkan transpirasi merupakan suatu kejadian atau peristiwa kehilangannya air dalam vegetasi. Nah, energi matahari ini mendorong terjadinya daur hidrologi melalui proses radiasi, sementara penyebaran kembali energi matahari dilakukan melalui proses konduksi dari daratan dan konveksi yang berlangsung di dalam badan air dan atmosfer. Yang ketiga itu ada angin. Kecepatan angin ini sangatlah penting dalam menentukan besarnya kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi kejadian hujan.
Nah, untuk terjadinya hujan diperlukan adanya gerakan udara lembab yang berlangsung terus-menerus. Yang terakhir yaitu suhu. Suhu sangatlah mempengaruhi besarnya curah hujan. Laju evaporasi dan transpirasi suhu juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Dengan demikian, penting untuk mengetahui bagaimana cara untuk menentukan besar suhu udara tersebut. Next slide. Dari adanya proses presipitasi ini berawal dari panas matahari yang membuat air yang ada di permukaan bumi menguap. Kemudian terbentuklah awan dari uap-uap tersebut. Angin membuat awan kecil berkumpul menjadi awan besar yang akhirnya karena kandungan air di awan yang sudah besar dan tidak dapat ditampung lagi, maka terjadilah hujan. Next slide. Atau dengan kata lain, akan terjadi hujan apabila berlangsung 3 kejadian, seperti kenaikan massa uap ke tempat yang lebih tinggi sampai saat atmosfer itu menjadi jenuh. Kemudian yang kedua, terjadinya proses kondensasi atas partikel-partikel uap air di atmosfer. Dan yang ketiga, partikel-partikel uap tersebut akan bertambah besar sejalan dengan waktu untuk kemudian jatuh ke bumi dan permukaan laut sebagai hujan karena adanya gaya gravitasi. Kemudian, yang selanjutnya, adapun manfaat dari presipitasi dalam keruangan di permukaan bumi ini, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesuburan lahan pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan turunnya hujan itu membuat kondisi tanah itu menjadi semakin baik. Kemudian sumber air bersih bagi makhluk hidup. Dengan adanya air, hujan ini memberikan suatu siklus hidrologi untuk manusia agar mendapatkan air bersih. Yang ketiga dapat digunakan sebagai PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ini sangatlah bermanfaat bagi kita untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang keempat, melestarikan alam dan lingkungan. Yang kelima, sumber kehidupan perikanan. Yang keenam, menjaga keberlangsungan hutan. Yang ketujuh, menjaga ketersediaan air tanah. Dan yang terakhir yaitu untuk memperbaiki kualitas udara. Saya kembalikan kepada Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan,
maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di kelas 6 SD sekarang. Ya, terima kasih. Yang ketiga yaitu materi tentang tipe presipitasi. Yang pertama ada hujan konveksional atau hujan zenital. Hujan zenital adalah hujan yang terjadi pada saat matahari berada pada titik zenitnya atau puncaknya, atau beberapa waktu sesudahnya. Hujan zenital terjadi 2 kali dalam setahun di daerah tropis, yaitu antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, dan 1 kali dalam 1 tahun di daerah lintang 23 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan. Ketika suhu udara berdekatan dengan tanah, udara mengembang dan mulai naik secara vertikal. Jika permukaan tanah basah dan ditumbuhi hutan lebat seperti di daerah Katulistiwa, akan terjadi penguapan yang cepat. Ketika udara naik dan mendingin, uap air mengembun dan membentuk awan. Kemudian kumpulan awan ini jatuh sebagai hujan zenital atau hujan konveksi. Yang kedua, hujan orografik atau hujan pegunungan. Hujan orografik adalah hujan yang terjadi karena gerakan massa udara yang menguap, yang mengandung air terhalang oleh pegunungan atau gunung. Akibatnya massa udara itu bergerak naik ke atas pegunungan, temperatur udara menurun dan massa udara tersebut terkondensasi. Turunlah hujan pada lereng yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Udara yang kering akhirnya turun ke sisi lereng di belakangnya yang disebut dengan daerah bayangan hujan. Gerakan udara ini disebut dengan angin front. Yang ketiga, hujan frontal atau konvergensi. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi pada masa udara panas dengan udara dingin saling bertemu. Jenis hujan ini terjadi di daerah lintang sedang antara 35 derajat lintang utara sampai 65 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan sampai 65 derajat lintang selatan. Selanjutnya, materi pengukuran dan alat ukur akan dijelaskan oleh Ilham. Pengukuran dan alat ukur akan dijelaskan oleh saya. Untuk alat pengukuran dan alat ukur dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama manual dan yang kedua adalah otomatis. Yang manual, alat pengukuran manual lebih dikenal dengan nama penakaran hujan observarium. Sedangkan di kalangan pertanian dan pengairan biasa disebut ombrometer. Sebuah alat yang digunakan untuk menakar atau mengukur hujan harian. Tujuan akhir pengukuran curah hujan adalah tinggi air yang tertampung, bukan volumenya. 2. Otomatis. Penakaran hujan otomatis, yaitu penakar hujan Hellman, adalah suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri.
Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Spesifikasi tipe observarium torium ini adalah contoh alat ukur manual. Dan yang ini adalah contoh alat ukur otomatis. Cara kerja untuk alat ukur manual. Jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang ditakat atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per. Jika air dalam tabung hampir penuh atau dapat dilihat pada lengkungan selang gelas, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan sistem siphon otomatis atau sistem selang air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Bersamaan dengan keluarnya air, tangki pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada pias merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus turun, maka pelampung akan naik kembali seperti di atas. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung garis-garis vertikal. Maaf, ini sebelumnya cara kerja untuk alat otomatis. Ini adalah penakar hujan tipe observatorium atau yang lebih dikenal dengan ombrometer, yang berfungsi untuk mengukur curah hujan selama 24 jam. Pengamatan dilakukan setiap jam 7 pagi waktu setempat. Cara kerjanya adalah curah hujan yang tertampung pada ombrometer diukur dengan menggunakan gelas ukur. Keran pada ombrometer dibuka, kemudian air yang tertampung pada gelas ukur dibaca skala curah hujannya. Penakar hujan tipe OBS atau ombrometer. Fungsi mengukur curah hujan, satuan milimeter, pengamatan pukul 7 pagi, tinggi alat 120 cm dari permukaan tanah hingga corong penakar. Corong penakar dengan luas penampang 100 cm persegi, tempat penampungan air hujan, keran air, kaki kayu disanggahkan ke dalam penakar, pondasi atau kaki kayu, pondasi beton. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dan apabila ingin bertanya silakan menulis komentar di kolom Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.